Nama saya Muhammad Tarmizi dengan NIM 0305202040. Nama saya Aminah Cindakasih dengan NIM 0305202038. Nama saya Mutiara Anjani Siregar dengan nomor NIM 0305202052 dari kelas Pendidikan Matematika 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara. Nah, di sini ada kegunaan persamaan diferensial. Nah, yang pertama itu kegunaannya saya buat. Yang pertama yaitu mempelajari laju suatu populasi. Yang kedua yaitu menentukan salah laju perubahan suatu zat. Menentukan salah laju perubahan suatu zat. Yang ketiga yaitu menentukan arus atau muatan dalam rangkaian listrik. Yang keempat yaitu masalah jatuh suatu letak. Benda. Suatu persamaan yang terdapat turunan atau diferensial satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Definisi yang bisa kita simpulkan yaitu persamaan diferensial adalah satu persamaan yang terdapat turunan atau diferensial satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk atau contoh persamaan diferensial. Yang pertama saya mengambil bentuk atau contohnya yaitu x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 6x dy per dx sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini adalah ketika dia variabelnya itu di atas,
yaitu Y, maka itu termasuk ke dalam variabel tak bebas. Nah, ketika dia variabelnya di bawah, itu termasuk ke dalam variabel bebas, yaitu X. Nah, jadi selanjutnya nomor 2. Saya mengambil contoh Y aksen sama dengan E pangkat X ditambah sin X. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, ruas kanan dan ada simbol aksennya, maka yang sebelah ruas kanan ini termasuk ke dalam variabel tak bebas, yaitu Y. Nah, ruas kirinya yaitu dengan variabel X itu termasuk ke dalam variabel bebas. Contoh selanjutnya yaitu ada D kuadrat Q per DT kuadrat dikurang 3 DQ per DT ditambah 10 Q sama dengan 4. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika variabelnya di atas yaitu variabel Q itu termasuk variabel tak bebas karena berada di atas. Nah, ketika variabelnya di bawah yaitu T itu termasuk variabel bebas. Selanjutnya contoh keempat, ada saya buat contoh yaitu do kuadrat V do X kuadrat ditambah do kuadrat V do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini ada bentuk do-nya, ada simbol do-nya, berarti ini termasuk persamaan diferensial parsial. Atau disingkat dengan PDP. Nah, selanjutnya ketika variabel yang berada di atas yaitu V itu termasuk ke dalam variabel tak bebas karena berada di atas. Dan variabel yang berada di bawah yaitu X dan Y termasuk ke dalam variabel bebas karena variabel tersebut berada di bawah. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa ketika ada berbentuk persamaan diferensial seperti ini, variabel yang di atas termasuk variabel tak bebas dan variabel yang di bawah termasuk variabel bebas. Kalau bentuknya seperti beruas seperti ini, ruas sebelah kanan yang mempunyai simbol aksen termasuk ke dalam variabel tak bebas, sedangkan ruas yang sebelah kiri mempunyai termasuk ke dalam variabel bebas. Baiklah, di dalam konsep dasar persamaan diferensial terdapat dua jenis persamaan diferensial. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa, yang kedua persamaan diferensial parsial. Nah, yang pertama persamaan diferensial biasa. Nah, di ruas sebelah kanan saya sudah terdapat bentuk contoh yang sebelumnya. Kemudian, arti dari persamaan diferensial biasa ini adalah dalam persamaan diferensial biasa hanya memiliki satu variabel bebas. Nah, sedangkan di persamaan diferensial parsial atau yang biasa kita singkat dengan PDP,
memiliki pengertian yaitu di dalam PDP tersebut memiliki lebih dari satu variabel bebas. Yang dapat juga diturunkan. Nah, biasanya persamaan diferensial ini berbentuk do, disimbolkan dengan do. Termasuk ke contoh yaitu x kuadrat d kuadrat y per dx dikurang 6x dy per dx sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, yaitu variabel atas y adalah variabel tak bebas dan yang di bawah itu adalah variabel bebas. Y variabel tak bebas dan x adalah variabel bebas. Di contoh 1 hanya memiliki satu variabel, yang berarti sudah dapat kita simpulkan bahwa contoh 1 itu adalah PDB. Kemudian yang kedua yaitu y aksen sama dengan x sin x. Nah, juga memiliki variabel bebasnya hanya satu. Kemudian di contoh yang ketiga yaitu Q adalah variabel tak bebas dan T adalah variabel bebas. Di contoh 1, 2, dan 3 adalah contoh persamaan diferensial biasa yang memiliki satu variabel bebas. Kemudian di contoh yang keempat yaitu do kuadrat v per dx per do x kuadrat ditambah do kuadrat v per do y sama dengan 0. Nah, seperti yang sebelumnya, v di atas adalah variabel tak bebas dan x maupun y di bawah adalah variabel bebas. Maka dapat kita tuliskan di sini yaitu x, y dapat dikatakan variabel bebas. Berarti di contoh keempat variabel bebasnya ada dua, yakni lebih dari satu, yang mana adalah contoh dari persamaan diferensial parsial, yaitu memiliki lebih dari satu variabel bebas yang dapat kita turunkan. Selanjutnya ada orde dan derajat. Orde persamaan diferensial ditentukan
orde dan derajatnya berada di ruas kiri. Untuk ordenya yaitu orde 2 dan derajatnya adalah derajat 5. Orde 2 adalah derajat 5. Untuk contoh keduanya yaitu di per dx tambah 3 dikurang y dy per dx ditambah y per x sama dengan 0. Dan pada kasus ini untuk orde dan derajatnya terdapat di ruas kiri juga, yaitu untuk ordenya adalah orde 3 dan derajat 1.